Gagal di musim lalu, Liverpool lagi-lagi difavoritkan juara Liga Champions. Kegagalan di Liga Champions musim lalu nampaknya tidak membuat Liverpool diabaikan begitu saja. Terdapat 5 pandit yang bertugas di BBC yang menjagokan Liverpool. Sedangkan prediksi AI yang dibuat oleh Microsoft memprediksi pemenang UCL untuk musim 2025-2026 dan hasilnya jatuh kepada Liverpool. Thomas Frank menantikan laga perdana UCL kontra Villarreal. Thomas Frank mengaku sangat menantikan laga perdana di UCL saat Tottenham menjamu wakil La Liga yakni Villarreal. Laga tersebut sekaligus merupakan laga pertama bagi Thomas Frank di Liga Champions saat Villarreal bertandang ke London Utara. Jack Grealish diyakini bisa bawa Everton ke kompetisi Eropa. Luisa yakin bahwa Jack Grealish dapat membantu Everton meraih tempat di kompetisi Eropa dengan catatan rekan-rekannya dapat memanfaatkan kualitas yang dia tawarkan. Kedatangan dari Jack Grealish telah menjadi katalisator untuk meningkatkan semangat di dalam maupun di luar lapangan. Man City hampir amankan kesepakatan fantastis 33 triliun rupiah dari sponsor. Manchester City dilaporkan semakin dekat untuk meraih kesepakatan sponsor senilai 1,5 miliar pound sterling atau sekitar 33 triliun rupiah dalam durasi kontrak selama 10 tahun. Kesepakatan baru ini disebut melibatkan maskapai milik Abu Dhabi yakni Etihad Airways yang sebelumnya sempat tertunda akibat regulasi. Jika benar terrealisasi, kesepakatan ini akan menjadi salah satu kontrak sponsor terbesar dalam sejarah sepak bola. Klub Cavendish pecat pelatih setelah 10 laga tanpa kemenangan. Baru pekan ketiga berjalan, pelatih sudah berguguran di Bundesliga. Setelah sebelumnya Erik ten Hag yang dipecat oleh Bayer Leverkusen, kini giliran Gerardo Seoane yang didepak oleh Borussia Mönchengladbach. Rentetan hasil buruk dari akhir musim lalu menjadi alasan utama pemecatan pelatih asal Swiss tersebut. Emil Audero 9 save, jatuh bangun amankan gawang Cremonese. Emil Audero memukau dalam hasil imbang Cremonese ketika berhadapan dengan Hellas Verona yang membuat banyak penyelamatan pada laga tersebut. Puskars memberikan Audero rating 9,16. Ini menjadi catatan paling tinggi di antara seluruh pemain yang tampil. Audero membuat 9 penyelamatan yang 6 di antaranya punya potensi bikin gawang Cremonese kebobolan. Timnas Arab Saudi rekrut pelatih bola mati Arsenal jelang laga Indonesia. Timnas Arab Saudi serius menatap Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Green Falcon dikabarkan mendatangkan pelatih bola mati Arsenal yakni Nicolas Jover. Nicolas Jover merupakan otak di balik banyak gol bola mati milik Arsenal. Pria kelahiran Jerman itu membuat The Gunners mencetakkan 70 gol dari bola mati. Kehadiran Jover disebut agar Arab Saudi bisa memaksimalkan bola-bola mati melawan Indonesia dan Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia. Resmi, Samuel Umtiti umumkan pensiun. Mantan bek tengah timnas Prancis Samuel Umtiti resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional di usia 31 tahun. Pemain yang menjadi bagian penting dalam keberhasilan Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 itu menyampaikan keputusan ini melalui unggahan di media sosialnya pada Senin malam. Inter Milan Memble dicoret dari persaingan Scudetto. Pemilik legendaris Inter Milan Giuseppe Bergomi tak yakin dengan performa Lautaro Martinez. Menurut dia, Inter cuma akan bersaing untuk 4 besar bukan merebut Scudetto. Nerazzurri tersendat di awal Liga Italia musim ini di bawah komando dari Christian Chivu. Inter Milan sudah 2 kali kalah dalam 3 pertandingan pertama. Conte sebut McTominay bawa hoki untuk mantan pemain MU. Rasmus Hojlund memberikan dampak positif sejak penampilan perdananya bersama Napoli. Penyerang asal Denmark tersebut berhasil menyumbangkan 1 gol ketika timnya meraih kemenangan 3-1 atas Fiorentina. Pasca pertandingan, Antonio Conte melontarkan pernyataan yang mencuri perhatian dari publik. Hojlund yang masih berusia 22 tahun kami merekrutnya dari MU setelah melihat keberuntungan yang dibawa oleh Scott McTominay, ujar dari Conte.
David Alaba akan jadi korban dari rencana besar Real Madrid. Rencana perombakan di sektor pertahanan Real Madrid sepertinya semakin meyakinkan. David Alaba disebut akan menjadi korban atas rencana itu dan akan meninggalkan Real Madrid. Seperti yang dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano dalam laporan terkini, ada kemungkinan besar Alaba akan meninggalkan klub di musim panas mendatang dan masa depannya semakin menjauh dari ibu kota Spanyol. Newcastle United mulai hidup baru dengan Waldemar. Nick Waldemar membawa Newcastle United meraih 3 poin perdana di Liga Inggris musim ini. Striker asal Jerman itu seolah ingin mengajak supporter The Magpies untuk melupakan Alexander Isak yang telah pergi ke Liverpool. Kehadiran pemain 23 tahun itu seolah menjadi jawaban atas melembabnya lini depan Newcastle United di 3 laga awal musim ini. Waldemar memang bukan sekedar striker yang menunggu umpan, ia juga aktif membangun koneksi antar lini dengan rekan timnya. Krisis Manchester United, pemain mulai tak percaya Ruben Amorim. Manchester United kembali menjadi sorotan setelah dukungan terhadap manajer Ruben Amorim mulai terpecah di ruang ganti. Meski masih mendapatkan kepercayaan dari Sir Jim Ratcliffe dan jajaran manajemen, sejumlah pemain dikabarkan ragu dengan filosofi permainan sang pelatih asal Portugal tersebut. Benjamin Sesko jadi korban taktik MU. Sorotan mengarah kepada Benjamin Sesko. Striker anyar MU itu tampil seperti sosok yang hilang arah, terputus dari aliran bola dan nyaris tak berdaya di lini depan. Didatangkan dari RB Leipzig seharga 74 juta pound sterling untuk menggantikan Rasmus Højlund. Benjamin Sesko justru menghadapi situasi serupa dengan pendahulunya. Minim suplai bola membuat penyerang 22 tahun asal Slovenia itu akan kesulitan menunjukkan kualitasnya. Statistik di laga melawan City menjadi bukti. Selama 80 menit tampil, Sesko hanya mencatatkan 20 sentuhan bola dan tak satu pun terjadi di kotak penalti lawan. Rekor buruk Ruben Amorim lebih parah dari David Moyes hingga Jose Mourinho. MU kembali menelan kekalahan telak saat menghadapi Manchester City. Bagi Ruben Amorim, tren tersebut menambah panjang daftar hasil negatif sejak ia datang ke Old Trafford di November yang lalu. Dari 31 laga di Liga, ia hanya meraih 31 poin. Melihat catatan pasca Sir Alex Ferguson, Ruben Amorim menempati posisi yang terbawah. Bahkan ia kalah dari David Moyes yang hanya sebentar memimpin tim. Angka yang ia raih juga jauh tertinggal dari Jose Mourinho, Louis van Gaal hingga Ole Gunnar Solskjaer. Padahal nama-nama tersebut juga pernah dianggap gagal di setan merah. Debut gemilang Donnarumma. Gianluigi Donnarumma mencatatkan clean sheet dalam laga debutnya bersama Manchester City saat menumbangkan Manchester United. Meski baru beberapa hari bergabung dengan tim, ia langsung dipercaya menjadi starter menggantikan James Trafford yang gagal mencetakkan clean sheet di 2 laga sebelumnya. Setidaknya 3 peluang emas MU berhasil digagalkan Donnarumma. Donnarumma diprediksi akan kembali menjadi andalan City di laga berikutnya yang tak kalah krusial. Baru bergabung dengan Munchen, Luis Diaz langsung ukir sejarah. Baru bergabung dengan Bayern Munchen, Diaz berhasil mencetakkan sejarah di Bayern Munchen. Bersama klub sepak bola asal Bavaria itu, Luis Diaz telah mencetakkan gol dalam ketiga pertandingannya bersama Bayern Munchen di Bundesliga. Kini ia tercatat sudah membukukan 3 gol di 3 pertandingan. Pencapaiannya ini berhasil membawa Diaz menjadi hanya 4 pemain yang berhasil menorehkan prestasi sama di dalam skuad Bayern Munchen. Gnabry masih nantikan tawaran baru dari Bayern Munchen. Serge Gnabry tengah berjuang membuktikan dirinya layak mendapatkan kontrak baru di Bayern Munchen. Mantan pemain Arsenal tersebut diyakini saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Allianz Arena. Meski begitu, Gnabry menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan bersama Bayern Munchen. Namun ia sadar harus memberikan bukti nyata agar klub bersedia memperpanjang masa kerjanya. Wayne Rooney pertanyakan 2 transfer Manchester United. Wayne Rooney mempertanyakan 2 keputusan transfer Manchester United setelah klub setan merah itu alami kekalahan memalukan dalam derby melawan Manchester City. Wayne Rooney mengaku kecewa bahkan terkejut dengan penampilan dari setan merah. Ia langsung mempertanyakan mengapa United tak mendatangkan kiper Italia Gianluigi Donnarumma dalam bursa transfer musim panas kemarin.
Aston Villa terancam jual Morgan Rogers demi patuhi aturan PSR. Aston Villa berpotensi harus menjual Morgan Rogers pada bursa transfer musim mendatang demi mematuhi aturan Profit and Sustainable Rules. Laporan terbaru menyebutkan penjualan pemain menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan klub untuk menghindari sanksi tersebut. Menurut laporan dari Football Insider, Villa kemungkinan besar harus menerima tawaran untuk Morgan Rogers di musim panas nanti. Tottenham Hotspur dan Chelsea sebelumnya sudah menunjukkan minat terhadap winger 23 tahun tersebut. Liverpool ganggu rencana Ruben Amorim datangkan gelandang mahal milik The Seagulls. Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan langkah untuk bisa mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton di bursa transfer Januari. Menurut laporan dari Liverpool Echo, Brighton diyakini siap melepas Baleba jika ada tawaran yang mendekati angka atau menebusnya di angka 100 juta euro. Angka tersebut disebut masih dalam jangkauan milik Liverpool, meski klub asal Merseyside itu baru saja menghabiskan dana yang besar di bursa musim panas kemarin. Pecat Ruben Amorim, MU disarankan angkut Zinedine Zidane. Mantan penyerang Premier League yakni Charlie Austin turut mengomentari situasi dari Ruben Amorim di MU saat ini. Ia menilai jika sang pelatih dipecat maka sosok Zinedine Zidane akan jadi pengganti yang pas untuk Setan Merah. Ia mengusulkan Zidane sebagai manajer baru MU untuk bisa menggantikan Ruben Amorim karena sang manajer punya rekam jejak yang sukses bersama Real Madrid. Menurut Austin, Zidane sudah terbukti mampu menghadirkan sejumlah prestasi bergengsi selama ia menangani Real Madrid.